Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, melanjutkan materi pembelajaran kita ya pada hari ini masih mengenai dasar-dasar komputer ya. Khususnya untuk kelas 10 IPA dan IPS SMA ini. Materi kita yaitu melakukan operasi dasar komputer, melanjutkan minggu lalu. Kita akan melanjutkan ya, yang mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah ada 3 hal ya, yaitu mengenal beberapa kelompok perangkat lunak dan fungsinya, kemudian menggunakan beberapa program aplikasi yang terdapat dalam sistem operating system ya, dan juga mendemonstrasikan penggunaan salah satu program aplikasi yang terdapat pada sistem operasi. Sekarang kita akan coba mengenal beberapa program aplikasi ya. Saat kita menginstal operasi Windows ya, kita akan sekaligus memperoleh sejumlah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini dapat disebut sebagai aplikasi bawaan sistem operasi Windows ya. Program aplikasi bawaan misalnya seperti Windows Explorer ya, Internet Explorer, juga Windows Media Player ya. Meskipun telah memiliki beberapa program aplikasi ya, aplikasi bawaan daripada Windows, namun demikian terkadang untuk memenuhi kebutuhan kita akan fungsi daripada komputer itu masih dirasa kurang, karena kita kadang ingin mengolah gambar, angka, kata, dan pembuatan presentasi ya. Karena itu para pengguna komputer perlu menambahkan program aplikasi yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita dapat mempelajari beberapa program aplikasi ya. Kalian dapat mempelajari program aplikasi bawaan Windows maupun aplikasi yang ditanamkan atau diinstall. Kita akan mempelajari sistem operasi Windows ya. Sistem operasi Windows menyediakan beberapa program aplikasi ya. Program aplikasi yang sering digunakan tentu saja Windows Explorer ya. Selain itu ada pula Windows Media Player, kalkulator, Internet Explorer ya, Windows Movie Maker, Messenger, Notepad, DOS, dan seterusnya ya. Windows Media Player digunakan untuk memutar film ataupun mendengarkan musik ya. Sedangkan Internet Explorer dikenal sebagai program aplikasi penjelajah internet, walaupun sekarang sudah jarang sekali digunakan ya. Sedangkan Windows Movie Maker itu digunakan untuk membuat film. Program aplikasi di luar sistem operasi Windows ya. Jika program aplikasi bawaan sistem operasi Windows belum cukup, maka kamu dapat menambahkan program aplikasi yang ingin kamu gunakan ya. Penambahan ini disebut dengan penginstalan. Program aplikasi yang biasa ditambahkan adalah seperti Microsoft Office ya, aplikasi grafis atau membuat animasi, memutar musik, dan yang tidak kalah penting adalah aplikasi antivirus ya. Nah, Microsoft Office itu meliputi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, hingga Microsoft Access ya. Microsoft Word digunakan untuk mengolah kata, kalau untuk yang angka itu kita gunakan Excel biasanya. Kemudian untuk PowerPoint digunakan sebagai membuat presentasi, sedangkan Microsoft Access adalah pengolahan basis data. Program aplikasi yang bersifat grafis misalnya Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Ada juga yang Flash animasi. Kita akan membahas sekarang mengenai sistem aplikasi bawaan daripada Windows ya. Yang paling utama tentu saja menggunakan Windows Explorer ya. Windows Explorer merupakan sarana yang penting ya. Program aplikasi ini otomatis tertanam saat sistem operasi Windows diinstal. Jendela Windows Explorer dapat diibaratkan sebagai pusat informasi dalam komputer. Hampir semua data yang ada di dalam komputer dapat dilihat menggunakan program aplikasi tersebut. Data yang dimaksud dapat berupa hasil kerja maupun daftar program aplikasi di dalam komputer ya. Jika kalian menggunakan media penyimpanan data misalnya ya, seperti disk,
CD flash disk atau hard disk eksternal. Nah, dapat kalian lihat isi daripada disk tersebut menggunakan aplikasi Windows Explorer ya. Lebih dari itu, Windows Explorer juga dapat membuka data dalam komputer lain ya, ataupun dengan HP. Syaratnya komputer atau HP itu harus terkoneksi ya, baik menggunakan kabel USB ataupun menggunakan jaringan WiFi. Nama dan fungsi tiap-tiap komponen pada Windows Explorer sebagai berikut ya. Nah, ini ada beberapa contohnya, nanti saksikan video berikut untuk lebih jelas. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba memulai membuka ya menu Windows Explorer ya. Yang pertama kita ke arah kiri ya, pojok kiri bawah, itu di menu Start ya. Kita klik kanan, kemudian kita klik lagi Open Windows Explorer ya. Nah, inilah tampilan jendela Windows Explorer ya. Mungkin kalau di HP kalian mengenalnya dengan istilah file manager. Ini pun sama fungsinya seperti itu ya. Di sini ada di atas ada menu ya, namanya title ya, menu bar ya. Ini menu bar, ini title bar, judulnya, di sini menunya. Kemudian di sini ada toolbar, ini untuk menampilkan contoh. Kita klik komputer lokal disk C ya. Untuk merubah tampilan folder yang ada di sini, mungkin biar lebih nyaman bagi kita ya, kita bisa ganti misalkan dengan ukuran yang lebih besar, extra large seperti itu. Atau kita mau yang kecil ya, small icon, atau mana saja yang kita suka ya tampilannya. Nah, itu. Kemudian di sini ada control bar di sini ya. Ini untuk menutup jendelanya, close ya. Ini untuk restore down ya, atau mengecilkan. Kita coba tampilan daripada Windows Explorer-nya agak mengecil ya. Kemudian minimize, itu bisa ditutup sama sekali. Kita klik lagi. Nah, kita membalikan seperti itu. Atau menutup ya, kita tutup. Nah, untuk membuka lagi seperti langkahnya tadi saya sebutkan ya, seperti ini. Open Windows-nya. Nah, seperti itu ya. Inilah tampilan Windows Explorer ya, yang kita gunakan untuk kalau kita mau mencari file yang setelah kita simpan ya. Nah, kita gunakan Windows Explorer. Oke, baik. Itu tadi mengenai Windows Explorer. Selanjutnya kita akan coba lagi mengenal atau mengetahui satu aplikasi daripada bawaan Windows ya. Mungkin ini kita menganggapnya remeh, atau karena kita tampilannya yang kita pikir kurang menarik, atau mungkin sederhana sekali ya. Tapi ini penting untuk diketahui, terutama kalian yang membutuhkan untuk menghitung ya. Itu kita coba menggunakan kalkulator yang ada dari bawaan Windows ya. Komputer menyediakan sarana untuk melakukan perhitungan ya. Sarana ini berupa program aplikasi kalkulator ya, sudah familiar, kita sering gunakan. Bahkan di tiap HP pun sudah ada kalkulator, bahkan kalkulator pisah biasa digunakan untuk menghitung ya. Untuk melakukan operasi dasar matematika hingga melakukan perhitungan yang trigonometri ya. Nah, cara menggunakan kalkulator dapat kita cermati pada uraian berikut ya. Untuk membuka program aplikasi kalkulator ini, kita klik Start ya, kemudian kita pilih Alat Program, kemudian lanjutkan proses ini dengan memilih aksesoris. Akhirnya program tersebut bisa kita buka ya, dengan mengklik kalkulator ya. Tampilan tersebut dapat kita ubah menjadi kalkulator jenis scientific ya, yang lebih lengkap lagi ya. Nah, kita klik menu view ya. Kita akan coba praktekkan, kita peragakan bagaimana menggunakan kalkulator ya, atau membuka kalkulator ini bila kita memerlukan fungsinya yang lebih baik lagi. Nah, kita coba sama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menemukan aplikasi kalkulator yang merupakan aplikasi bawaan daripada Windows, maka yang kita perlu lakukan adalah kita mencari kembali ke menu Start ya. Menu Start,
kita klik kiri ya. Nah, di sini kita bisa mencari satu persatu, tapi kalau kita mau cepat kita cari saja di kotak pencarian ya. Kita ketik kalkulator. Nah, kalkulator ada di atas sini, tinggal kita klik saja. Nah, inilah tampilan kalkulator ya. Secara umum ini sederhana sekali, mungkin kita untuk penghitungan dasar kalkulator jenis ini ya bisa kita gunakan. Tapi untuk yang lebih detail lagi, kita tinggal klik view, kita ubah ke scientific, kita coba ya, kita klik. Nah, tampilannya sudah lebih lengkap lagi. Di sini kita bisa lihat ada tampilan yang lebih lengkap. Di sini ada sin, cos, tangen ya, dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau lebih lengkap lagi, ada kalkulator untuk programmer ya. Nah, ini dengan bahasa pemrograman ya. Adapun statistik pun ada. Nah, ini bisa kita rubah, kita di menu view-nya ini kita kembalikan. Nah, karena kita belum tahu mungkin fungsi dari view ini untuk merubah daripada fungsi kalkulator ini, sering kita kalkulator tidak perlu terbutuhkan, apalagi terutama untuk kalian yang IPA ya, di kelas IPA mungkin membutuhkan yang seperti ini. Suatu saat ada materinya bisa digunakan yang seperti ini ya. Itulah sekilas mengenai kalkulator ya. Kalau standar kita bisa misalkan ini fungsinya sama ya seperti kalkulator pada umumnya ya, 4 dikali 7 ya. Nah, seperti itu. Oke, itu mengenai kalkulator ya, salah satu aplikasi bawaan daripada anak-anak sekalian. Tadi sudah kita bahas mengenai kalkulator. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai yang tidak kalah penting adalah aplikasi yang merupakan kebutuhan daripada komputer kita ya, menggunakan program aplikasi antivirus ya. Nah, virus termasuk musuh utama komputer ya, berupa data elektronik ya, sering menyebabkan kerusakan pada komputer. Kerusakan ini bukan pada fisik komputer, tapi pada bagian dalam komputer lah yang akan rusak ya. Menurut definisi, virus komputer adalah suatu program komputer yang menggandakan diri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam media penyimpanan dokumen serta jaringan komputer secara diam-diam. Efek dari virus komputer macam-macam, misalnya memunculkan pesan-pesan tertentu, menghapus file, merusak komputer. Fungsinya ya, fungsi daripada program satu aplikasi bisa dirusak oleh virus, bisa menimbulkan shortcut. Contohnya kita virus yang ada di komputer maupun yang dia tinggal di flash disk ya, seperti nanti filenya itu jadi shortcut dan lain sebagainya. Nah, virus ini dapat dilawan dengan antivirus. Di pasaran banyak sekali ditawarkan ya. Kalau dulu mungkin kita harus ke toko aplikasi ya, toko komputer untuk membeli antivirus berbasis CD. Kalau sekarang bisa di-download di internet dengan mudah ya. Jenis-jenisnya seperti Avast, APG, ya, Smadaf, dan lain sebagainya. Itu merupakan antivirus yang bisa kita install, ataupun kalau kita membeli komputer biasanya sudah ditanamkan ya, karena mengingat pentingnya antivirus tersebut. Ya. Download, menginstal, dan menggunakan antivirus. Untuk antivirus itu memang suatu kebutuhan bagi komputer ya, karena mengingat banyaknya kita ketika buka internet, mendownload satu aplikasi ataupun mendownload berkas-berkas yang kita butuhkan ternyata disisipi oleh virus, maka kita dulu menginstal antivirus ya. Yang saya punya di komputer saya ini adalah antivirus ya. Di sini ada saya Smadaf ya. Cara menggunakannya, kalian bisa download Smadaf ini di internet ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Setelah selesai kalian install, kalian buka ya, kemudian kita coba scan apakah ada virus di komputer ini. Kita coba scan, kita klik bagian-bagian yang kita mau scan virusnya ya. Coba kita seluruhnya kita scan dari komputer ini, kita klik scan ya. Kita coba ada tidak virusnya. Ini proses scanning ya, scanning virus.
Nah, bisa lihat terdeteksi sini ada satu virus terdeteksi. Nah, baru berjalan berarti ada virus terdeteksi. Nah, oke, coba kita stop ya. Kita lihat. Nah, di sini ada notifikasi komputer Anda sedang dalam keadaan tidak aman. Semadap menemukan satu file virus ya. Di mana virus itu, kita klik di sini virusnya. Ya, di sini ada alamatnya. Nah, ternyata virus ini merupakan virus yang sudah pernah saya masukkan ke tong sampahnya, ada namanya di recycle bin. Virusnya masih ada, tapi tidak berfungsi ya. Tapi kalau kita mau menghilangkannya, kita tinggal klik saja. Nah, clear out atau bersihkan. Nah, fungsi ya. Nah, ini berarti fungsi dari scan kita selesai ya. Seperti itu kira-kira fungsi ya dari antivirus, rata-rata sama seperti itu ya, gunanya untuk mendeteksi ya, tergantung fungsi yang kita butuhkan ya, seperti itu. Oke, kira-kira itu salah satu daripada antivirus. Bisa saja kalian install yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, itu semua tadi yang sudah kita bahas ya, mengenai aplikasi bawaan daripada Windows dan juga aplikasi yang perlu kita install sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya dalam satu komputer itu ada yang namanya aplikasi bawaan daripada Windows, ada yang perlu kita tambahkan atau lain di luar daripada aplikasi bawaan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Saya itu yang tadi contohkan yang daripada aplikasi bawaan Windows ada dua ya, ada itu sering digunakan adalah Windows Explorer, kemudian juga contoh sederhananya kalkulator. Sedangkan yang aplikasi yang perlu ditambahkan mengingat pentingnya adalah antivirus ya. Tuh. Jadi kalau itu bisa kita aplikasikan, mudah-mudahan fungsi dari komputer kita bisa jalankan dengan baik. Oke, baik anak-anakku sekalian, jangan lupa absen di komentar ya, absen kalian. Kemudian nanti kita lanjutkan tanya jawab kita mengenai pembahasan materi kita hari ini di ruang meeting yang akan kita laksanakan sebentar lagi ya. Jadi simak pembahasan komputer ini dari awal videonya sampai akhir. Kemudian tanya jawabnya kita lanjutkan di ruang Zoom meeting ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.